Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, mas-mas, mbak-mbak, ikhwan wa akhwat fillah, seluruh jamaah kajian Kamis malam Jumat, kajian kitab Umdatut Tafsir, mukhtasar dari tafsir Ibnu Katsir, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan hidayah, rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini kita dapat kembali dipertemukan Allah di dalam kajian rutin kita, kajian Kamis malam Jumat. Dan kajian ini menjadi kajian yang perdana setelah Idul Adha kemarin. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, pelaksanaan Idul Adha dan pelaksanaan ibadah kurban tahun 1444 Hijriah kemarin, alhamdulillah semuanya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk tahun ini kita diberikan Allah amanah untuk menyembelih 9 sapi, dimulai dari jam 8 pagi tepat, dan untuk penyembelihan selesai jam 10.40. Kemudian pendistribusian, pembagian selesai jam 4 sore, sehingga jam 5 sore masjid sudah dalam kondisi bersih kembali. Saya mewakili panitia dan takmir Masjid Al-Islah mengucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh sahibul kurban yang telah menitipkan amanah kurbannya kepada Masjid Al-Islah. Kami sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan setiap langkah dan setiap apa yang kita angan-angankan dan kita inginkan. Kemudian untuk tahun depan, ya, mulai saat ini Al-Islah juga sudah mulai membuka pendaftaran untuk kurban di tahun depan. Silakan yang ingin berkurban bersama Masjid Al-Islah bisa mendaftar dari sekarang. Jadi tidak harus mendekati hari raya Idul Adha baru mendaftar. Jadi sekarang sudah bisa mendaftar untuk tercatat mulai hari ini, ya. Tercatat hari ini sudah masuk sapi 5. Sapi 5 ini sudah dapat 2 orang. Silakan yang ingin mendaftarkan kurbannya di tahun depan bisa mendaftar dari sekarang. Atau juga yang ingin berpartisipasi dalam takwa, tabungan kurban istimewa. Jadi tabungan kurban istimewa ini insya Allah sangat memudahkan kita semua, karena tidak ada patokan atau jumlah tertentu dalam menyetor, ya, atau mentransfer tabungannya. Silakan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Bisa ditabung setiap hari boleh, setiap pekan boleh, setiap bulan boleh, 3 bulan sekali boleh, 6 bulan sekali boleh, atau setahun sekali juga boleh. Nah, setahun sekali berarti bukan tabungan, ya. Nah, itu. Jadi semuanya sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan tidak ada patokannya. Mau 50.000, mau 5.000, atau 10.000, atau 100.000, silahkan, ya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Sehingga ketika sudah mendekati penyembelihan kurban, nanti baru kami akan menginformasikan bahwa tabungan Bapak Ibu sudah mendapatkan sekian. Nah, untuk tahun ini iuran kurbannya adalah sekian,
maka Bapak Ibu masih kurang sekian atau lebih sekian. Sehingga kalau ada yang lebih bisa diambil sisanya atau diikutkan kembali dalam tabungan kurban di tahun yang selanjutnya. Sebagaimana yang tahun ini juga ada beberapa orang yang punya saldo, sehingga saldonya itu secara otomatis dimasukkan saja Ustadz di tabungan kurban yang selanjutnya. Bapak Ibu seluruh jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir yang alhamdulillah malam hari ini kita akan melanjutkan di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7 dari surat Ali Imran. Silakan dibuka Al-Qur'annya di surat Ali Imran ayat yang ke-7. Dan sebelum kita mulai, mari kita awali dan buka kajian kita pada malam hari ini dengan kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan untuk seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan khusus untuk ikhwan, silakan bisa maju mengisi shaf yang masih kosong, yang depannya kosong silakan bisa maju supaya nanti tidak ada yang duduk di tangga masjid atau di teras masjid, khusus untuk bapak-bapak. Ini depan ini sebelah mana ini? Utara ya, masih kosong, silakan bisa diisi. Ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan sebelum kita masuk ayat baru, kita akan mengulang kembali, mengulang secara singkat apa yang sudah kita kaji pada ayat yang sebelumnya, yaitu surah Ali Imran ayat yang ke-6. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-6, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah alladzi, yang dimana Allah alladzi yusawwirukum, yang membentuk atau yang menciptakan kalian fil arham, di dalam rahim. Dan kemarin kita sudah mengkaji hadis-hadisnya, ya, step by step penciptaan manusia. Begitu pula dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun dari ayat 1 sampai dengan ayat 12, ya, ayat 12 sampai dengan ayat 16, ya, tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari saripati, ya, menjadi sperma, kemudian bertemu dengan sel telur, kemudian menjadi zigot, kemudian membelah menjadi zigot lah, kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Fakasaunal 'idhama lahma, kemudian kami bungkus tulang itu dengan daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang awalnya segumpal daging atau tulang yang dibungkus daging menjadi makhluk yang lain. Atau makhluk yang lain ini disebut adalah janin. Sekalipun ukurannya atau bentuknya tidak terlalu besar. Kalau janin usia 9 bulan, 8 bulan, 7 bulan, 6 bulan tentu sudah besar. Adapun janin yang usianya kurang dari itu, wujudnya sudah janin, tapi ukurannya masih sangat kecil. Nah, ini dimaksud dengan khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, dan Allah lah sebaik-baik pencipta. Kemudian di dalam hadis juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebagaimana sabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yujma'u ahadukum khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Dikumpulkan penciptaan manusia arba'ina yauman, yaitu selama 40 hari bertemunya sperma dan ovum. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian menjadi mudghah segumpal darah
dengan waktu yang sama, yaitu waktu yang sama 40 hari juga. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian menjadi 'alaqah, segumpal daging, mithla dzalik, dengan waktu yang sama, yaitu waktu 40 hari. Summa yunfakhu fihi ruh, kemudian 40 tambah 40 tambah 40 yaitu berapa? 120, atau hitungannya adalah 4 bulan. Fayunfakhu fihi ruh, kemudian yursalu ilaihil malak fayunfakhu fihi ruh, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh di dalamnya, sehingga bayi yang usianya 4 bulan maka sudah ada ruhnya, sudah ada nyawanya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian dicatat, diperintahkan Allah terhadap 4 kalimat, 4 hal. Bikatbi rizkihi wa ajalihi, tentang rizkinya, tentang ajalnya. Saqiyun aw sa'idun, bahagianya, sedihnya, nangisnya, tertawanya, semua yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil arham, dan Allah menciptakan manusia itu di dalam rahim. Ya, sampai hari ini tidak ada penciptaan manusia itu di luar rahim. Adapun bertemunya sperma dan ovum, ya, atau sel telur, bisa di luar rahim. Terutama yang sebagian pasangan suami istri yang kesulitan untuk mempertemukan sperma dengan sel telur. Maka penemuan teknologi atau ilmu kedokteran, maka ada yang dinamakan dengan bayi tabung, sehingga sperma dan sel telur itu dipertemukan di luar dari rahim. Kemudian ketika telah bertemu baru disuntikkan, dimasukkan ke dalam rahim. Nah, ini menunjukkan bahwa sesuai dengan apa yang Allah firmankan, manusia ciptakan Allah fil arham, di dalam rahim. Kaifa yasha, sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. La ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah, illa huwa, kecuali dia. Dialah Allah al-aziz, yang maha aziz. Apa aziz kemarin? Yang maha perkasa, yang maha kuat. Al-hakim, yang maha bijaksana. Atau segala apa yang ditakdirkan Allah memiliki hikmah. Jadi apa saja yang ditakdirkan Allah untuk hamba-hambanya ada memiliki hikmah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah apa yang kita kaji pada ayat yang ke-6. Dan pada malam hari ini kita akan masuk di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Huwa, yaitu dialah Allah, alladzi anzala 'alaikal kitab, yang telah menurunkan kepadamu. Ya, kepadamu di sini, mu ini adalah siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Alkitab melalui perantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan sebagaimana yang sudah kita kaji pada pertemuan-pertemuan yang lalu, nah ini ada kalimat anzala. Ya, sekalipun aglabiyah atau kebanyakan di dalam Al-Quran, ketika disebutkan Al-Quran maka menggunakan kalimat nazzala, yang dimana arti dari nazzala kemarin apa? Munajjaman, yaitu Al-Quran diturunkan Allah berangsur-angsur, step by step, dalam jangka waktu yang lama, yaitu 23 tahun. Adapun anzala, yang kemarin kita sudah kaji, anzala di sini adalah
Nazzala marratan wahidatan, yaitu diturunkan satu kali atau sekaligus. Sebagaimana Allah menurunkan kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan penurunan kitab-kitab sebelum Al-Quran ini diturunkan Allah marratan wahidatan, sekaligus. Kalimat anzala ini juga mengandung arti bahwa kadangkala boleh ya menggunakan kalimat anzala, dan ini juga bisa berlaku terhadap Al-Quran. Walladzi anzala, dialah Allah yang telah menurunkan alaika, kepadamu, Alkitab. Jadi maksud Alkitab di sini apa Bapak Ibu? Al-Quran. Jadi Al-Quranul Karim memiliki banyak sekali nama, dan di antara salah satu nama dari Al-Quran adalah Alkitab. Sebagaimana di dalam ayat yang pertama yang kemarin kita sudah kaji, di antara nama lain dari Al-Quran adalah Al-Furqan. Namun kadangkala ketika disebutkan Alkitab, ya, mayoritas umat Islam berpikirnya Alkitab itu apa? Injil, ya kan? Mesti kalau kita mendengar misal Mas Abdul Halik membaca Alkitab, wah, ya, Mas Abdul Halik membaca Alkitab, mesti sebagian umat Islam yang tidak tahu bahwa Alkitab itu adalah Al-Quran mesti memahami apa? Sedang membaca Injil. Masya Allah, hujan. Kita berdoa ya, karena ini adalah di antara waktu yang mustajabah. Allahumma sayyiban nafi'an, semoga Allah menurunkan hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat, dan semoga Allah menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari api neraka, dan memasukkan kita semua, mengumpulkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ketika disebutkan kalimat Alkitab, maka dimaksud dengan Alkitab di sini dalam ayat ini apa? Al-Qur'an. Ya, Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'anul Karim ada berapa ayat Bapak Ibu? Ada berapa surat? Ada 114 surat. Ya, dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Adapun jumlah ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, berapa jumlah ayat dalam Al-Qur'an? 6.666 ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu ada 114 surat, dan dari 114 surat ini ada 6.666 ayat. Ya, 6.666 ayat. Maka ini adalah isi dari seluruh dari Al-Qur'an. Dari Al-Qur'an, yaitu yang dimaksud dalam ayat ini adalah Alkitab. Minhu, darinya, dari sebagian ayat 6.666 ayat, darinya, minhu, darinya ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat muhkamat. Wa ukharu hunna ummul kitab, dan itulah yang dimaksud dengan ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat, dan yang sebagian ayat-ayat yang lain dimaksud dengan ayat mutasyabihat. Sehingga untuk mudah untuk memahami ayat ini, maka ada dua
jenis ayat-ayat di dalam Al-Quran. Ya, dari 6.666 ayat itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Dari 666 ayat, yang pertama, bagian yang pertama disebut dengan ayatun muhkamat, atau ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat muhkamat. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat muhkamat? Nah, kita baca apa yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Yang dimaksud dengan ayatul muhkamat hunna ummul kitab, yaitu adalah ummul kitab. Apa yang dimaksud ummul kitab, Bapak Ibu? Ummul kitab, ummu apa artinya ummu? Ibu atau induk. Nah, ketika disebut dengan induk atau ibu, maka yang dimaksud dengan ummul kitab di sini adalah pokok-pokok atau inti-inti dari Al-Quran. Maka kenapa seorang wanita yang sudah punya anak disebut dengan ummun, disebut dengan ibu? Karena seorang ibu ini adalah menjadi pokok yang sangat penting dalam sebuah rumah tangga. Ketika seorang ibu ini tiada atau ibu ini sedang sakit, maka apa? Akan terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Seorang suami misal yang istrinya sakit, maka pasti ada ketidakseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Yang biasanya yang ngurusin anak, atau yang anaknya masih minum ASI dari istrinya, ya. Ketika ibunya sakit, maka ini tentu ada tidak keseimbangan dalam rumah tangga. Maka ibu itu disebut ummun. Ummun itu artinya apa? Pokok, hal yang sangat penting. Hunna ummul kitab. Nah, ayat muhkamat ini adalah yang dimaksud dengan ummul kitab, induknya dari Alkitab, induk-induk dari Al-Quran, pokok-pokok dari Al-Quran. Apa saja yang dimaksud dengan pokok-pokok dari Al-Quran? Kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, aslul kitab wa innama sammahuna ummul kitab li'annahunna maktubat fi jami'il kutub. Karena hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, artinya hukum-hukum ayat ummul kitab, muhkamat ini adalah maktubat fi jami'il kutub, tertulis dan ada di dalam kitab-kitab yang lain. Sehingga hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat, yang ada di dalam kitab Injil, yang ada di dalam Al-Quran atau yang ada di dalam Zabur, semuanya ada keterkaitan. Ya. Dan tentunya adalah hal-hal yang biasanya bersifat usuluddin, pokok-pokok dalam masalah agama, pokok-pokok untuk bertauhid, mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu-satu yang disembah, meninggalkan kesyirikan, tidak berbuat syirik. Ini semua dari kitab-kitab Allah yang ada di dalam Taurat, Zabur, Injil maupun Al-Quran, semuanya ada hukum ini. Dan inilah juga yang dimaksud dengan ayat muhkamat, yang hukum-hukumnya ada di dalam kitab-kitab yang sebelum Al-Quran. Maktubat fi jami'il kutub. Jadi semuanya tertulis, ya, ada perintah ini di dalam kitab-kitab selain Al-Quran. Ada di dalam Injil, ada di dalam Taurat, ada di dalam Zabur. Karena memang kitab Injil, kitab Taurat, dan kitab Zabur adalah merupakan kitab yang isinya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum Al-Quran. Sehingga nggak mungkin bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena yang menurunkan adalah
Allah melalui pelantara malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, ini adalah yang pertama yang dimaksud dengan ayat muhkamat. Kemudian yang dimaksud dengan ayat muhkamat yang kedua, arti dari ayat muhkamat, innahunna mansukhah. Jadi ayat muhkamat ini adalah ayat yang fungsinya adalah sebagai penghapus dari hukum-hukum yang sebelumnya atau dari syariat-syariat yang sebelumnya. Maka di dalam Al-Quran ada an-nasikh wal mansukh. Ada ayat-ayat yang dihapus hukumnya, ada ayat-ayat yang menghapus hukum-hukum yang sebelumnya. Nah, ayat nasikh atau ayat yang menghapus hukum-hukum yang sebelumnya inilah yang menjadi patokan. Sebagaimana kalau dalam ilmu hadis, ya, salah satu metode tarjih adalah memilih pendapat yang rajih, yang kuat adalah dilihat mana hadis yang lama, mana hadis yang baru. Misal ini hadis diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misal tahun 9 Hijriah. Kemudian di tahun 10 Hijriah ada hadis juga yang ternyata hadis yang pertama dan yang kedua ini bertentangan. Pembahasannya sama tapi hukumnya berbeda. Misal di hadis di tahun 9 Hijriah ini misal menjelaskan tentang larangan ziarah kubur. Ya, contoh ini. Kemudian di tahun yang selanjutnya ada hadis yang baru yang menjelaskan tentang perintah atau pensyariatan ziarah kubur. Sehingga kalau ketemu dua hadis yang semacam ini, maka untuk mentarjih atau memilih pendapat yang kuat adalah secara otomatis hadis yang sebelumnya apa? Terhapus hukumnya. Karena ada hadis yang baru yang menjelaskan hukum yang baru tentang pembahasan yang sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contoh beliau bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Jadi dulu hukum ziarah kubur itu apa? Dilarang oleh Nabi, haram. Kenapa? Karena saat itu para sahabat banyak yang belum tahu bagaimana tata cara ziarah kubur yang syar'i. Tata ziarah kubur yang dibenarkan syariat, tata ziarah kubur yang tidak melanggar syariat. Ya, dulu banyak para sahabat yang tidak tahu tata caranya, sehingga ada sebagian sahabat yang melakukan penyimpangan-penyimpangan karena memang tidak tahu ilmunya. Maka setelah diajarkan Nabi tata cara ziarah kubur seperti ini, ketika mau masuk kubur mengucapkan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar, atau ya darul qaumin, ya darul mu'minin. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahikun, as'alullah lana wa lakumul afiyah. Nah, ini adalah tata cara ziarah kubur. Ketika mau masuk kubur mengucapkan salam. Kemudian di antara tata cara ziarah kubur adalah melepas alas sendal, melepas sendal atau melepas sepatunya. Sak larang-larangnya sepatu, sak larang-larangnya sandal, maka perintah Nabi adalah dilepas ketika ziarah kubur. Nah, ini kadang-kala masih banyak ya di antara umat Islam yang tidak paham dengan hadis ini. Padahal ada larangannya. Maka dilepas cara adab ziarah kubur. Kemudian juga tidak duduk di atas kuburan, ya, tidak duduk di atas nisan, tidak melangkai kuburan. Ini salah satu adab yang diajarkan Nabi. Banyak di antara sebagian umat Islam ya justru malah duduk di atas kuburan. Ya, batu nisannya apa diduduki, dilendeni. Ya.
Bahkan saya pernah menyaksikan langsung ya di Pati ini. Seberangnya Hotel Merdeka, itu daerah mana itu? Kuburan apa namanya itu? Ada Hotel Merdeka, seberangnya Ngarus. Nah, itu ada kuburan ya. Saya pernah menyaksikan pemakaman ya. Ketika jenazah sudah dimakamkan, ini Mbah Mudinnya duduk di atas kuburan. Jadi ya bukan duduk, apa istilahnya, dodok, jongkok di atas kuburan. Kenapa harus di atas kuburan? Kenapa kok nggak di samping kuburan saja gitu kan? Karena saat itu ya saya diamkan saja, karena kalau saya sampaikan nanti justru akan menimbulkan fitnah. Saya sampaikan secara pribadi kepada Mbah Mudinnya. Karena memang ini salah satu adab. Tidak boleh duduk di atas kuburan atau menduduki batu nisannya. Melangkahi aja nggak boleh, apalagi apa? Mendudukinya. Dan adab-adab yang lain. Maka setelah tata cara ziarah kubur ini diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ala fazuruha, maka Nabi mengatakan silahkan kalian ziarah kubur atau ziarahlah kubur kalian. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah, karena dengan ziarah kubur mengingatkan kalian dengan akhirat, dengan kematian. Nah, ini salah satu contoh nasikh wal mansukh. Jadi ada hukum yang dihapus, ada hukum yang menghapus hukum yang sebelumnya. Maka hadis ayat-ayat yang menghapus hukum-hukum yang sebelumnya, nah ini dimaksud dengan ayat muhkamat. Ya, ayat muhkamat. Wal mutaqaddim wal mutaakhir. Nah, ini. Jadi dilihat mana ayat yang terdahulu, mana ayat yang terakhir. Sehingga yang terakhir itulah yang dijadikan patokan. Karena ini adalah boleh jadi ada hukum baru yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada ayat yang menghapus hukum-hukum yang lalu, kenapa ayat-ayat yang hukum-hukumnya dihapus itu ayatnya masih ada? Nah, ini adalah untuk apa? Pembelajaran. Dan ini dalam memang ada disiplin ilmu khusus yang ilmu itu bernama ilmu an-nasikh wal mansukh. Nah, ini ada pembahasan khususnya. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang ini hukumnya sudah nggak berlaku, dihapus dengan ayat yang baru. Dihapus hukumnya dengan hukum yang baru. Ini banyak sekali. Insya Allah suatu saat kita akan mengkaji ayat-ayat nasikh wal mansukh. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang dimaksud dengan ayat muhkamat juga adalah ayat-ayat yang mengenai halal dan haram. Karena halal dan haram itu dalam Al-Quran sudah jelas. Ya. Ini hukumnya halal, uhilla lakumul hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan kepada kalian bangkai, ya. Waddamu darah, walahmul khinzir daging babi, wama uhilla li ghairillah, dan apa saja disembelih tidak menyebut nama Allah. Dalam ayat-ayat ini sudah disebutkan daging-daging apa saja yang diharamkan Allah. Jelas, yang halal sudah jelas. Begitu pula yang haram juga jelas. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu ridsun min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, judi, ansab, mengundi nasib, dan segalanya yang bermacamnya, ridsun min amali syaitan, ini adalah perbuatan syaitan, fajtanibuh, tinggalkan. Nah, ini adalah ayat-ayatnya ini apa? Jelas. Mana-mana yang halal, mana-mana yang haram sudah jelas dalam Al-Quran. Sehingga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu sudah jelas. Tidaklah ada sesuatu yang halal
melainkan semuanya telah dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'an maupun dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis. Wal haramu bayyinun, dan segala yang haram, ya, baik secara zat maupun perbuatan-perbuatan yang haram juga semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Wa ma bainahuma umurun mustabihat, dan antara yang keduanya ini, yang halal dan yang haram, inilah yang dimaksud dengan hal-hal yang sifatnya mustabihat atau syubhat, yang tidak jelas mana halal dan haramnya. Namun dalam hal yang syubhat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh pada perkara yang syubhat, maka dia terjatuh pada perkara yang haram. Maka jangan sekali-kali kita melangkah melakukan sesuatu kecuali kita sudah tahu jelas hukumnya, ya. Jangan sampai kita melakukan sesuatu, ya, terutama di dalam masalah yang kadang kala banyak pertanyaan, masalah muamalah, ya, masalah jual beli. Oh, ini hukumnya bagaimana Ustaz nih? Jangan sampai kita melangkah kecuali kita sudah tahu jelas hukumnya. Oh, ini halal atau haram. Kalau kita masih ragu-ragu, nah, jangan sekali-kali kita lakukan. Bertanyalah kepada orang yang faham. Karena apabila kita terjatuh pada perkara yang syubhat, famanit waqa'a fi syubhat, kata Nabi, waqa'a fil haram, maka dia terjatuh pada perkara yang haram. Famanittaqu syubhat faqad istabra li dinihi wa irdi. Siapa yang meninggalkan perkara yang syubhat, maka dia telah bebas, artinya telah aman dalam urusan kehormatannya atau urusan agamanya. Nah, ini paling aman. Kalau memang kita belum tahu hukumnya, ini masih syubhat, belum jelas, maka jangan dilakukan. Meninggalkan itu jauh lebih utama. Kecuali kalau sudah tahu jelas hukumnya, maka lakukan. Yang halal dikerjakan, yang haram ditinggalkan. Nah ini. Kayak misal ada sebagian yang bertanya, hukum bunga, ya, hukum bunga dalam simpan pinjam meminjam. Misal bunganya ringan kok, hanya Rp10.000 atau Rp5.000, hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Nah, dalam hal ini tentu sudah jelas ya hukumnya apa? Haram. Maka kalau jelas hukumnya adalah haram, karena kullu qardin jarra bi manfa'ah fa huwa riba. Setiap utang piutang yang ada pengambilan manfaat itu adalah riba. Mau 10.000, mau 5.000, mau 1.000, mau Rp500, mau Rp200, ya, atau Rp100, atau Rp50 masih ada nggak? Nggak ada ya. Kacer dulu masih ada ya, kacer ya. Nah, sekarang udah nggak ada. Sekalipun Rp25 pun itu tetap hukumnya haram, karena jelas hukumnya. Sehingga tidak boleh kita meragukan, kok entok kok nak ora akeh. Nah, kan ada sebagian yang mungkin masih ragu-ragu. Nah, ini oleh kok nak siti 1.000 kok oleh. Nah, ini orang ini apa? Akhirnya apa? Dia ragu antara yang halal dan haram. Maka kalau ada keraguan, paling aman adalah tinggalkan. Karena Nabi mengatakan, mewanti-wanti, waman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang terjatuh pada perkara yang syubhat, maka dia terjatuh pada perkara yang haram. Karena yang syubhat, yang meragukan itu perintah dalam agama adalah tinggalkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang menjadikan engkau ragu dan lakukan apa yang tidak menjadikan engkau ragu. Jadi kalau kita masih ragu, jangan dilakukan. Hati-hati.
Khawatirnya terjatuh pada perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah tahu jelas hukumnya, maka laksanakan apa yang diperintahkan Allah atau tinggalkan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sikap kita terhadap halal dan haram, terhadap perkara-perkara yang syubhat. Maka muhkamat atau ummul kitab dalam Al-Qur'an, bagian yang pertama, ini juga yang dimaksud adalah segala yang halal dan yang haram sudah jelas di dalam Al-Qur'an. Begitu pula hudud. Hudud ini adalah ahkam, hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Nah, ini juga semuanya sudah jelas. Kalau tidak ada penjelasan dari Al-Qur'an ataupun Al-Hadis, maka yang paling aman adalah bertanya kepada ahlul ilmi atau para ulama. Boleh jadi ada penjelasan dari Nabi atau ada athar dari para sahabat atau hal-hal yang pernah dilakukan sahabat, karena apa yang dilakukan sahabat itu juga adalah termasuk dalil di dalam beragama. Nah, ini apa saja yang diperintahkan, nah, ini juga adalah ayatul muhkamat. Apa saja yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, apa saja yang dikerjakan, dan apa saja yang dilarang harus ditinggalkan, ini sudah ada jelas di dalam Al-Quran. Maka ini dalam Al-Quran bagian yang pertama, ayatun muhkamat, ya. Minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab. Hunna ini artinya adalah jamak. Artinya kebanyakan dari ayat Al-Quran ini adalah ayat muhkamat. Hunna itu semuanya yang dimaksud dengan ummul kitab, induknya atau pokok-pokok isi dari Al-Kitab, dari Al-Quran. Ummul kitab ini ada 3 makna atau 3 arti. Yang pertama yang dimaksud dengan ummul kitab ini adalah aglabuhu atau mayoritas atau kebanyakan. Jadi kebanyakan isi-isi dari Al-Quran adalah ayat muhkamat. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan ummul kitab itu adalah lauhil mahfud. Jadi apa yang tertulis di lauhil mahfud, ya, dalam Al-Quran, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Yang di sisi Allah adalah ummul kitab. Apa saja yang telah ditetapkan Allah di lauhil mahfud, itu juga arti dari ummul kitab. Kemudian arti ummul kitab yang ketiga, ummul kitab itu adalah surat Al-Fatihah, ya kan? Bi ummil kitab, ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamai atau menamakan surat Al-Fatihah bi ummil kitab, dengan ummul kitab, induk-induk dari Al-Quran. Sebagaimana yang dahulu kita sudah mengkaji tafsir dari surat Al-Fatihah. Jadi induk dari Al-Quranul Karim ada di surat Al-Fatihah. Mana yang rajih? Semuanya benar. Ummul kitab ini kadangkala artinya adalah induk atau pokok-pokok isi dari Al-Quran. Ummul kitab ini artinya adalah lauhil mahfud. Ummul kitab ini artinya adalah surat Al-Fatihah. Ini bagian yang pertama. Jadi Al-Quran dibagi menjadi 2 ayat-ayatnya, 6.666 ayat, itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah ayat mustabihat, ayatun muhkamat, hunna min hunna ummul kitab. Dan ini adalah pokok dari induk intisari atau inti-inti dari Al-Quran. Kemudian bagian yang kedua, wa ukharu mutasyabihat, dan ayat-ayat yang lain
bagian yang kedua atau bagian yang lain disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat mutasyabihat? Kita baca apa yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Beliau menukil apa yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan mutasyabihat, qila hiya huruf al-muqatta'ah fi awalis suwar. Termasuk ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat syubhat, ayat-ayat mutasyabih adalah al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong-potong, fi awailis suwar, di dalam awal-awal surat, kayak alif, lam, mim, shad, atau kaf, ha, ya, ain, shad, nun, ya, qaf, al-Qur'anil Majid. Nah, ini adalah huruf-huruf yang terpotong-potong di awal-awal surat. Nah, ini masuk dari bagian yang kedua yang dimaksud dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat la ya'lamuha illallah, yang tidak ada yang tahu tentang tafsir atau makna atau takwilnya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sudah kita kaji ya, ketika kita mengkaji awal dari surah Al-Baqarah, alif lam mim, ya, tidak ada yang tahu tafsirnya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti ketika kita mengkaji tafsir surat-surat yang lain yang diawali dengan huruf yang terpotong, nah ini juga tidak ada yang tahu artinya kecuali hanyalah Allah. Dan ini masuk dari ayat mutasyabihat. Al-huruf al-muqatta'ah fi awailis suwar, huruf-huruf yang terpotong di awal-awal surat. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari ayat mutasyabihat adalah ayat yang telah dinasakh hukumnya atau yang telah dihapus hukumnya. Ini juga ayat yang mutasyabihat. Maka penting bagi kita untuk mengetahui mana-mana ya ayat-ayat yang dihapus hukumnya, mana ayat-ayat yang menghapus hukumnya. Nah, ini. Karena banyak sekali ayat-ayatnya, insya Allah nanti kita bagikan sajalah atau kita share di grup. Nah, nanti kita bisa share tahu mana-mana hukum-hukum yang ada, mana-mana yang dihapus. Nah, itu insya Allah. Tapi sebelum kami share di grup, nanti mohon dipastikan seluruh jamaah sudah bergabung di grup Info Al-Islah. Ada yang belum bergabung di grup? Angkat tangan yang belum gabung. Oh ya, yang belum bergabung nanti bisa mencatat ya. Ini kami bagikan kertas. Silakan dicatat nomor namanya, nomor telepon, alamat. Alamatnya nggak usah lengkap. Misal Runting gitu aja, atau Ngepung, atau Rendole ya contoh, atau Tayu gitu aja, nggak usah lengkap. Nah, nanti kami masukkan dalam grup. Grup ini kami bagi menjadi dua grup. Ada grup khusus ikhwan, khusus laki-laki, ada grup khusus akhwat, ibu-ibu. Nah, ini yang laki-laki maka kita gabungkan dengan grup ikhwan, yang ibu-ibu, yang mbak-mbak akhwat kita masukkan di grup akhwat. Nah itu. Semua informasi terkait Masjid Al-Islah nanti akan diinformasikan di grup tersebut. Terutama kaitannya dengan kajian, ya kajiannya ada atau enggak, atau libur. Karena untuk mengantisipasi sebagian jamaah yang ternyata sudah datang dari jauh-jauh, ternyata ngajinya libur, ya kan, misal seperti itu. Atau dikira nggak ada ngaji, ternyata ada ngaji.
Nah, ini maka bergabung di grup Info Al-Islah ini sangat penting supaya kita mengetahui info terupdate mengenai Al-Islah. Begitu juga kemarin kurban, kemudian wakaf-wakaf terbaru Masjid Al-Islah. Nah, ini diantara wakaf terbaru bulan Juli ini adalah ini pembatas sekat ini, kaca ini yang kemarin kita sudah pengumpulan dana, ini realisasiannya. Kemudian juga ada TV baru, nggak tahu ini sudah bisa beroperasional atau belum ini. Jadi TV ini baru datang tadi sore karena ya, sehingga ini TV ini fungsinya adalah supaya ibu-ibu bisa lebih jelas dan bisa mengisi soft-soft yang terdepan. Nah, biasanya apa? Biasanya ibu-ibu itu yang depan layar itu kosong. Ini harapan besarnya nanti kalau sudah TV-nya ini beroperasi ya, nanti bisa maju masuk soft-soft ke depan ya. Seperti itu. Itu wakaf yang baru. Termasuk wakaf yang terbaru ada lemari. Nah, ini lemari bulan Juni kemarin sebelum Idul Adha. Lemari ada 2 macam lemari ya. Yang pertama untuk khusus ikhwan, ada sarung juga yang ke masjid nggak punya sarung ya, maka bisa pakai sarung. Yang akhwat juga disediakan mukena. Insya Allah mukenanya juga seminggu sekali kami cuci dan insya Allah tidak bau ya, insya Allah wangi. Nah, ini semuanya demi memberikan pelayanan dan penyambutan yang terbaik untuk para tamu Allah. Itu wakaf-wakaf yang terbaru. Oh ya, ada wakaf terbaru juga tadi siang baru diantar. Nah, itu rak sendal. Ini juga baru. Maka harapan besarnya nanti kalau ngaji sendalnya tidak berserakan. Ya, tadi saya lihat sebelum Isya ini masih serakan ya, berserakan sendal-sendalnya. Mulai kajian-kajian ke depan ya, kami harap yang punya sendal tolong sendalnya dirapikan di rak yang sudah kami siapkan. Seperti itu. Nanti kami lihat apakah raknya ini kurang atau sudah cukup. Kalau memang kurang nanti akan kami tambah lagi. Jadi jangan khawatir, oh raknya kurang. Nah, gak apa-apa, nanti kalau kurang kami tambah. Dan masih banyak yang lain. Nah, ini fungsi dari bergabung di grup Info Al-Islah. Nah, insya Allah kalau sudah bergabung semuanya, sudah kami masukkan, insya Allah nanti akan kami share ayat-ayat An-Nasikh wal Mansukh. Mana yang terhapus, mana yang hukumnya masih berlaku. Seperti itu. Mana hukum-hukum yang sudah nggak berlaku, mana yang masih berlaku. Nah, ini juga yang dimaksud dengan mutasyabihat, al-mansukh, ayat-ayat yang dihapus hukumnya. Ya, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang alladzina, yaitu orang-orang fi qulubihim, di dalam hatinya zayghun, ada kecondongan. Jadi condong ini ada 2 macam. Condong al-mail ilal haq, condong kepada kebenaran. Yang kedua condong kepada kebatilan atau kesesatan. Maka dalam ayat ini yang dimaksud condong dalam ayat ini adalah zayghun al-mail ilad dhalalah, condong kepada kesesatan. Yaitu orang-orang yang di hatinya ada kecondongan pada kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Ya, ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang belum jelas, tidak tahu tafsirnya, maknanya kecuali Allah, diterjemahkan, ditafsirkan. Kayak kemarin dia Mbah Sudar ya pernah bertanya juga masalah apa kemarin? Alif Lam Mim. Nah, itu sebagian Pak Ustadz ada yang menafsirkan A-nya itu Allah, gimana?
mimnya malaikat ya, lamnya malaikat, mimnya Muhammad. Nah, ini otak-atik Gatot. Nah, ini beliau menyampaikan ada seorang yang menafsirkan seperti itu. Nah, ini termasuk orang-orang yang fi qulubihim zayghun, ada kecondongan pada kesesatan. Fayattabi'una ma tasyabaha, mengikuti ayat-ayat yang enggak jelas, yang belum jelas tafsirnya. Maka kalau kita nggak tahu tafsirnya, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah ditafsirkan. Ibtigha al-fitnah, tujuannya adalah untuk apa? Menyebarluaskan fitnah, sehingga banyak umat Islam yang akhirnya apa? Meragukan Al-Qur'an. Iki piye iki? Iki sebagian nafsirno kayak gini. Iki kok nafsirnone kayak ngene. Sing bener sing piye? Nah, sehingga apa? Muncul fitnah. Sehingga kebenaran seakan-akan dianggap sebuah kebatilan, kebatilan dianggap kebenaran. Nah, ini salah satu yang diharapkan orang-orang sekuler, liberal, orang orientalis ya, berusaha membuat umat Islam ragu kepada Al-Quran. Bahkan terhadap hukum-hukum yang telah ditetapkan Allah, sebagian umat Islam sekarang sudah mulai ragu, meragukan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mosok iki bener hukumnya, mosok wong nak mateni hukumnya dipateni, iki apa enggak melanggar hak asasi manusia. Mosok wong nyolong di potong tangane, apa enggak melanggar hak asasi manusia. Nah, ini sudah sebagian umat Islam meragukan, ragu tentang hukum yang telah ditetapkan Allah. Nah, ini hati-hati, jangan-jangan kita termasuk orang yang condong pada yang tidak benar ini. Ibtigha al-fitnah, mencari atau tujuannya adalah untuk menyebarkan fitnah, mencari fitnah. Wabtigha at-ta'wili, dan mencari-cari takwilnya, tafsirnya, padahal tidak ada penjelasannya, tidak ada tafsirnya, maka ditafsir-tafsirkan sendiri. Nah, ini nggak boleh. Begitu juga termasuk terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Misal di dalam Al-Qur'an ada ayat yang Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman, Allah beristiwa di atas arsy. Nah, ini sebagian ya orang menakwilkan, menafsirkan, oh ini arsy-nya seperti apa, kayak gimana arsy-nya Allah, gimana cara istiwanya Allah. Maka tidak usah ditafsirkan, tidak usah ditakwilkan, cukup kita mengimani bahwa Allah beristiwa di atas arsy sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tanpa tanpa mempertanyakan bagaimana istiwanya Allah, bagaimana arsy-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak usah dipikir, itu urusannya Allah. Nah, ini termasuk orang-orang yang mencari takwil. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Bagaimana arsy itu, bagaimana istiwa itu, nggak ada yang tahu, nggak usah dipertanyakan. Imam Malik ya, bin Anas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wal istiwa ma'lum, istiwa itu maklum, sudah diketahui. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya-tanya tentang bagaimana istiwa itu adalah perkara yang baru dalam agama. Nggak boleh, nggak usah dipertanyakan bagaimana istiwa ya Allah. Wal kaifu anhu majhul, dan kaif, cara istiwanya Allah, nggak ada yang tahu, maka nggak usah ditafsirkan atau ditakwilkan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, nggak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini dulu Bapak Ibu, insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Kita mulai jam 7.28. Nah, sekarang sudah jam 8.29 ya, karena ngaji kita cukup 1 jam saja ya. Yang penting istiqomah, tidak usah lama-lama. Kalau sudah 1 jam kita
cukupkan, kita selesai. Saya kira ini Bapak Ibu kajian kita pada malam ini. Mungkin ada pertanyaan yang ditulis, bisa dikirim maju ya. Insya Allah kita jawab secara singkat saja. Kalau saya bisa menjawab, saya akan jawab. Kalau saya tidak tahu, jadi PR saya. Insya Allah pekan depan ya, saya berusaha untuk mencari jawabannya atau membantu untuk menjawab. Pertanyaan yang pertama, apa bedanya kurban atas nama ibu dan ayah? Apa bedanya kurban atas nama ibu dan ayah? Nggak ada bedanya. Silahkan, mau di atas namakan ibu, mau di atas namakan ayah, fadhol silakan. Ya, jadi bebas. Mau di atas namakan ibu atau dinamakan ayah juga nggak apa-apa. Namun juga yang penting, itu kalau orang berkurban biasanya diutamakan untuk disebutkan nama bapaknya, ya, nama bapaknya. Misal contoh Ismail bin Ibrahim, seperti itu. Atau Fatimah binti Muhammad, contoh. Karena memang nanti di hari kiamat, ini salah satu yang menjadi dalil landasannya adalah Nabi memerintahkan kita menamai anak kita dengan nama-nama yang baik. Jadi namailah anak-anak kalian dengan nama-nama yang baik. Karena nanti di hari kiamat kita akan dipanggil dengan nama kita dan bapak kita. Nah ini, maka namanya harus nama-nama yang baik. Jadi nanti dipanggil siapa, Fatimah binti Muhammad. Itu nanti di hari kiamat. Itu ada hadis yang menjelaskan hal itu. Sehingga diutamakan untuk disebutkan nama bapaknya. Kemudian, apakah ada puasa Badriyah setelah puasa Arafah? Wallahu a'lam. Saya baru tahu ini, ya. Mungkin kalau ada yang tahu jawabannya bisa saya dikasih tahu, ya. Tapi saya baru membaca atau mendengar pertama kali ini puasa Badriyah. Ya, wallahu a'lam, ya. Seandainya diperintahkan Nabi, tentu kita akan melaksanakan, mengerjakan. Karena tidak ada puasa setelah puasa Arafah. Apalagi puasa setelah Arafah itu masuk pada puasa hari-hari tasyrik. Dan puasa di hari-hari tasyrik adalah termasuk perkara yang dilarang. Karena hari-hari tasyrik, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyrik ayyamul akli wasyurbi wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah. Ini bertentangan berarti. Nabi perintahkan untuk apa? Makan dan minum, zikir di hari-hari tasyrik. Ini ada puasa Badriyah setelah puasa Arafah. Berarti wallahu a'lam, insyaallah tidak ada puasa Badriyah. Kalau ada yang tahu, yang punya dalilnya atau pernah mendengar dalilnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpuasa Badriyah, atau Nabi pernah menganjurkan, memerintahkan, ya, kepada para sahabat untuk berpuasa Badriyah, tolong saya dikabari. Boleh jadi saya nggak tahu. Jadi insya Allah tidak ada puasa Badriyah. 2 hari sebelum sholat Idul Adha. Apa ini maksudnya? Puasa 2 hari sebelum sholat, nggak ada tulisan puasanya, atau mungkin yang dimaksud puasa 2 hari sebelum sholat Idul Adha. Memang ada hadis khusus, ya, berkaitan dengan larangan la tasumu, ya, larangan untuk berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, ya, sebelum masuk bulan Ramadan. Tapi ini Idul Adha, wallahu a'lam, saya tidak tahu, ya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa saya dikabari. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana hukumnya calon mempelai berdua tukar cincin menurut syariat? Ya, secara syariat tentu tidak ada tata cara khusus dalam hal ini. Tapi karena ini masuk dalam bagian adat, ya, budaya, selama budaya ini tidak bertentangan dengan syariat, maka silahkan boleh. Tapi dengan syarat tadi, tidak ada sentuhan laki-laki dengan perempuan. Ya, misal yang calon wanita yang memasangkan cincinnya adalah calon ibu mertuanya,
Atau calon mempelai laki-laki yang memasangkan cincinnya adalah calon bapak mertuanya. Nah, seperti itu. Karena selama belum ada akdun nikah, belum ada akad nikah, maka belum halal. Tidak diperbolehkan di dalam syariat. Maka kalaupun tukar cincin, maka pastikan ya, kalau yang perempuan dipasangkan cincinnya oleh calon mertua dari ibu ya, mertua wanita, yang laki-laki dipasangkan oleh yang laki-laki, seperti itu. Supaya tidak ada sentuhan antar lawan jenis. Kemudian yang kedua, bacaan surat Yusuf dan Maryam, betulkah ada khasiatnya pada kehamilan seorang ibu? Wallahu a'lam. Ini juga otak-atik gatuk ini, ya. Karena sampai hari ini tidak ada riwayat dari Nabi, bacalah surat Yusuf ben anakmu ganteng. Nah, ini tidak ada. Ya, ini keyakinan saja ini ya. Nggak boleh ya. Karena apa? Tidak ada perintah dalam syariat. Bacalah surat Maryam ben anakmu ayu atau misal seperti itu. Tidak ada. Jadi tidak ada khasiat tertentu membaca surat Yusuf atau membaca surat Maryam. Lah aku wis kadung diyakini, aku maca surat Yusuf terus, anakku metune kok orang ganteng. Nah, berarti sing salah suratnya gitu. Nah, nggak boleh seperti itu. Padahal ya tak wacana surat Maryam, kok irungnya pesek. Nah, kan nggak boleh juga. Sehingga nggak ada faedah tertentu ya, khasiat kalau pengen ganteng baca surat Yusuf, kalau pengen cantik baca surat Maryam. Nah, ini tidak ada petunjuk atau tidak ada perintah ajaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira ini dulu ya. Aja. Silakan. Bagi orang yang mampu tidak mau korban, Aja. itu kan ada balasannya tersendiri. Dan ada hadis yang berbunyi, man kana lahu sa'atun walam yudofi fala yaqrabana. Mas. Itu hadisnya sahih atau dhaif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallah. Betul ya. Jadi ada hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man lahu sa'atun falam yudahi fala yaqrabanna masajidana. Sebagian riwayat yang lain mengatakan fala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberikan Allah keleluasaan untuk berkurban tapi dia tidak berkurban, fala, ini ada larangan dari Nabi. Jangan sekali-kali mendatangi tempat sholat kami. Namun sebagaimana yang pernah kita kaji, larangan di dalam syariat itu terbagi menjadi 3 macam. An-nahyu atau larangan ini ada 3 macam. Yang pertama adalah an-nahyu litanzih. Larangan yang sifatnya adalah untuk ditinggalkan, yang hukumnya harus ditinggalkan. Perintahnya harus ditinggalkan. Yang kedua an-nahyu litahrim, larangan yang sifatnya haram. Berarti haram, tidak boleh sama sekali datang ke masjid. Nah. Yang ketiga an-nahyu lil karoha, sifatnya makruh, dibenci. Wong ra kurban itu dibenci datang ke masjid. Mana pendapat yang sahih? Wallahu a'lam ya. Hukum berkurban adalah sunnah. Jadi hukum berkurban pendapat yang sahih hukumnya adalah sunnah. Namun apabila kita tidak berkurban sementara Allah memberikan kita rizki, maka kita boleh jadi termasuk golongan orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk bersyukur. Orang kalau bersyukur maka akan ditambah rezekinya. Maka nggak usah khawatir, aku nak korban duitku entek. Enggak akan habis. Justru bertahun-tahun yang saya temui orang yang berkorban tahun ini, dia akan berkorban di tahun depan. Ya. Ada jamaah kita yang berkorban dari pertama kali sampai tahun ini masih berkorban terus. Ini menunjukkan apa? Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apa yang kita infak akan diganti Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi kurban adalah wujud syukurnya kita kepada Allah.
bukti cinta kita kepada Allah. Kalau kita cinta maka kita akan taat dengan perintah Allah. Inna a'taina, ayatnya apa? Inna a'taina kal kautsar. Sebelum Allah perintahkan kita untuk berkurban, Allah ingatkan, hei hamba-hambaku, aku telah memberikan kamu nikmat yang banyak. Hei yang dikasih Allah nikmat yang banyak. Ya. Kalau bahasa saya, malu kita sama Allah. Malu kita sama Allah. Udah dikasih nikmat sama Allah, dikasih nikmat yang banyak, tapi kita nggak mau berkurban dengan harta kita. Kita nggak mau berbagi. Malu kita sama Allah. Yang gajinya jutaan setiap tahun, setiap bulan, emang nggak bisa disisihkan sebagian untuk berkurban, ditabung. Sehingga setiap tahun misal kurban kolektif 3 juta, insya Allah sangat ringan kalau kita punya niat yang kuat. Nah ini salah satu tujuan kenapa Masjid Al-Islam mengadakan tabungan kurban, supaya memudahkan nabung 50.000, 100.000, 5.000, 10.000. Nah, insya Allah nanti tutup sendiri, tidak usah khawatir. Kalau nggak tutup di tahun depan, nanti dilanjutkan tabungannya di tahun yang selanjutnya, seperti itu. Maka perintah kurban, ya, ini adalah hukumnya sunnah, ya, artinya orang yang tidak berkurban dia nggak berdosa, namun berarti dia termasuk golongan orang yang kurang bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan banyak nikmat kepadanya. Wallahu a'lam. Saya kira ini dulu Bapak Ibu kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Setelah ini ampun kondur rumien, jangan pulang dulu karena masih ada hidangan yang harus kita nikmati. Ya, menu kita malam hari ini adalah bakso. Baksonya ini dibikin khusus ya oleh ibu-ibu dapur Al-Islah. Jadi nggak beli, nggak mesen, tapi kita bikin sendiri ya. Kita ucapkan jazakumullah, terima kasih banyak kepada ibu-ibu dapur yang sudah menyediakan dan juga relawan Al-Islah yang sudah mempersiapkan tempat dan merapikan kembali setelah kajian. Jazakumullah khairan katsira. Saya kira ini mari kita akhiri dengan berdoa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.